Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Devada dengan NIM 231135533 dari kelas PGSTB. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang RPP yang sudah saya revisi. Tugas ini merupakan tugas topik 2, aksi nyata pada mata kuliah pemahaman peserta didik. Yang saya revisi adalah RPP di kelas 3 yang menggunakan kurikulum 2013. Hal yang saya revisi adalah identitas RPP, KD dan IPK, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan alat, kemudian sumber belajar, penilaian, dan lampiran. Baik, langsung saja. Pada identitas RPP, saya menambahkan alokasi waktu. Jadi sebelumnya guru sudah sebenarnya memberikan alokasi waktu namun hanya mencantumkan 1 hari. Lalu saya revisi dengan lebih jelas lagi, ditambah 4 kali 35 JP atau 6 JP dalam 1 hari. Sehingga 1 JP-nya terlihat yaitu 35 menit. Lalu urutan per item yang benarnya adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Jadi sebelumnya guru menempatkan tujuan pembelajarannya di awal, sedangkan yang benar kompetensi inti dulu, kompetensi dasar, dan tujuan agar lebih terstruktur. Lalu kompetensi pada PPKN atau indikatornya, sebelumnya guru mencantumkannya 1 titik sampai 3 titik sampai 4 titik. Menurut saya sebaiknya 3 titik dan 4 titik saja karena 1 titik dan 2 titik itu sudah dilampirkan pada KI dan itu mencakup sikap. Jadi yang dilampirkan hanya 3 titik dan 4 titiknya saja yang memuat kognitif dan juga keterampilan. Yang selanjutnya pemecahan indikator pada mata pelajaran BJOK. Jadi sebelumnya pada mata pelajaran BJOK ini indikatornya masih memuat tanda baca koma, lalu ada dan. Menurut saya sebaiknya dipisah agar lebih spesifik indikatornya. Lalu tujuan pembelajarannya diganti menjadi lebih student center. Jadi sebelumnya guru membuat tujuan pembelajarannya masih ada penjelasan guru. Menurut saya itu belum student center, sehingga saya revisi menjadi berdiskusi kelompok, lalu juga ditambahkan dengan detailnya. Selanjutnya, menambahkan materi pembelajaran. Jadi sebelumnya guru belum ada materi pembelajaran yang dicantumkan dalam RPP, sehingga saya tambahkan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Lalu pada metode pembelajaran yang terdapat ceramah, guru lebih baik diganti dengan yang lebih berpihak pada peserta didik. Jadi di sini referensi buat guru ada metode ceramah, lalu saya ganti dengan lebih student center dengan berdiskusi. Lalu menambahkan media dan alat pembelajaran yang digunakan. Media dan alat pembelajaran yang digunakan ini, guru menggunakan video pembelajaran dan bahan ajar. Tapi pada RPP yang dibuat guru belum ada sehingga saya cantumkan agar lebih lengkap lagi. Lalu pada bagian langkah pembelajarannya, pada kegiatan pendahuluan ini tidak adanya persepsi sehingga pada nomor 3 saya menambahkan persepsi sebagai ulasan singkat materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu pada bagian langkah pembelajaran, pada kegiatan inti menambahkan langkah-langkah pembelajaran untuk mata pelajaran matematika. Sebelumnya dalam RPP ini tidak memuat adanya langkah-langkah pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, sehingga saya menambahkan langkah-langkah untuk mata pelajaran matematika dengan berdiskusi kelompok. Lalu pada kegiatan penutup ditambahkan kesempatan untuk siswa bertanya, lalu guru memberikan penguatan dan penyampaian materi untuk pertemuan selanjutnya. Percaya ini penting ditampilkan agar lebih terstruktur dan ketika guru sudah menyampaikan materi yang untuk dipelajari pada pertemuan selanjutnya, maka peserta didik dapat lebih mempersiapkannya.
Lalu saya menambahkan sumber belajar, yakni dari internet dan YouTube. Sebelumnya, sumber belajarnya ini tersatukan dengan media dan alat. Menurut saya sebaiknya dipisah dan juga ditambahkan dari internet dan juga YouTube, di mana YouTube ini untuk media pelajaran video. Lalu menambahkan penilaian sikap. Jadi sebelumnya di RPP-nya belum ada penilaian sikap, sehingga saya menambahkan penilaian sikap juga rubriknya. Di sini sikap yang dinilai adalah religius, nasionalis, toleransi, kerjasama. Sikap ini menggunakan catatan, observasi, dan juga jurnal guru. Lalu rubrik penilaiannya, dalam setiap sikap yang dinilai memuat indikator. Berikut indikator-indikator dari sikap yang dinilai. Yang selanjutnya, menambahkan penilaian pengetahuan untuk tes lisan dan tes tertulis. Jadi, pada RPP itu hanya dicantumkan penjelasan singkat saja dan tidak ada bagaimana pertimbangan keseluruhannya, bagaimana penilaiannya, sehingga saya tambahkan ada juga untuk penilaian lisan dan juga ada penilaian tertulisnya dan juga ada pedoman penskolarannya. Lalu menambahkan tindak lanjut dan penilaian akhir. Jadi dalam RPP-nya yang sudah guru buat itu belum ada tindak lanjut dan penilaian akhirnya seperti apa, sehingga saya tambahkan tindak lanjut yang dilakukan guru ketika siswanya masih perlu bimbingan, yang cukup, yang baik, dan yang sangat baik itu seperti apa. Lalu di akhir juga ditambahkan penilaian akhir, di mana penilaian akhir ini penggabungan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu pada bagian terakhir ada bagian lampiran. Di sini guru belum menampilkan atau menyajikan lampiran yang berisi bar ajar, video pembelajaran, soal evaluasi, dan jawabannya, sehingga di sini saya melengkapkan. Berikut adalah bahan ajarnya, di mana sebenarnya bahan ajar ini ada pada buku paket siswa halaman 82. Lalu video pembelajarannya saya tambahkan juga dari YouTube dan juga saya cantumkan linknya. Untuk soal evaluasi siswa, untuk mata pelajaran matematika berisi 5 soal, PPKN berisi 5 soal, dan PCOK berisi 4 soal. Lalu saya tambahkan juga lembar tugas PR, di mana berisi 2 soal untuk mata pelajaran matematika. Lalu penting juga untuk menambahkan kunci jawaban. Berikut kunci jawaban untuk mata pelajaran matematika, lalu untuk mata pelajaran PKN, dan juga untuk PCOK. Lalu pada RPP yang sudah saya revisi ini, menurut saya pembelajarannya sudah tanggap budaya, di mana pembelajaran tanggap budaya ini tercermin dalam salah satu soal evaluasi yang mengaitkan dengan budaya lokal atau makanan khas daerah Yogyakarta, yaitu gudeg. Ada juga pada soal selanjutnya mengaitkan juga dengan tradisi ataupun budaya sekitar, yaitu wayang. Lalu yang terakhir, menurut saya pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Karena pembelajaran yang berdiferensiasi dalam RP ini tercermin dalam media pembelajaran yang digunakan adalah video pembelajaran dan juga bergerak. Sekian presentasi dari saya mengenai revisi RPP yang sudah dibuat guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.